Halo, selamat siang anak-anak kelas 10 BDP. Apa kabar? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari tentang elastisitas harga permintaan dan penawaran. Kita masih di bab 5. Apa sih itu elastisitas harga permintaan dan penawaran? Mari kita simak berikut ini. Pengertian elastisitas harga permintaan. Elastisitas harga permintaan mengukur seberapa banyak permintaan barang dan jasa berubah ketika harganya berubah. Nah, elastisitas harga permintaan ditunjukkan dalam bentuk persentase perubahan atas kuantitas yang diminta sebagai akibat dari 1% perubahan harga. Jadi, pada elastisitas harga permintaan ini kita lebih fokus untuk mengukur seberapa banyak sih permintaan barang dan jasa yang berubah ketika harganya itu berubah. Next, ada jenis-jenis elastisitas permintaan. Di sini ada 5 jenis elastisitas permintaan. Yang pertama, permintaan inelastis sempurna, ditunjukkan dengan E sama dengan 0. Ini harus diperhatikan ya anak-anak, tentang syaratnya ini E sama dengan 0 itu inelastis sempurna, E kurang dari 1 ini adalah inelastis. Jadi ini harus diperhatikan dan dihafalkan. Jadi permintaan inelastis sempurna E sama dengan 0, yaitu perubahan harga tidak mempengaruhi jumlah yang diminta. Kurvanya berbentuk vertikal, yang berarti bahwa berapapun harga yang ditawarkan, kuantitas barang atau jasa tetap tidak berubah. Contohnya itu tanah. Meskipun harganya naik terus, kuantitas yang tersedia tetap terbatas. Makanya orang banyak sering menginvestasi tanah karena harganya itu akan meningkat terus-menerus. Tapi penawarannya itu tetapi kuantitasnya itu terbatas. Nah, contoh kurvanya di sebelah sini, yaitu saat P-nya itu meningkat, nih garis yang D ini sejajar dengan P, kan vertikal. Saat harganya itu meningkat, kuantitasnya itu tetap di sini. Nah, selanjutnya ada permintaan inelastis, E kurang dari 1. Persentase perubahan kuantitas permintaan lebih kecil dari persentase perubahan harga. Contohnya produk kebutuhan pokok seperti beras. Dikarenakan beras merupakan produk kebutuhan pokok, meskipun harganya itu meningkat, orang akan tetap membeli beras tersebut, karena beras tersebut adalah kebutuhan pokok yang harus kita makan. Jadi meskipun harganya meningkat, tetap dibeli. Kita bisa lihat kurvanya di sini. Jadi harganya misalnya harga berasnya ini 10, permintaannya itu 30. Saat harganya beras meningkat 3 kali lipat ini, saat ke 30, titiknya ini, dia permintaannya cuma berkurang sedikit, 20, karena pasti orang akan tetap membeli beras walaupun harganya naik. Meskipun ada beberapa orang yang permintaan jadi berkurang dikit. Tapi pada umumnya, meskipun harga beras naik, orang pasti akan tetap membeli beras. Maka permintaan inelastis ini syaratnya E kurang dari 1. Next. Permintaan uniter elastis E sama dengan 1. Persentase perubahan kuantitas permintaan sama dengan persentase perubahan harga. Contoh produk yang elastisitasnya uniter ini tidak dapat disebutkan secara spesifik. Jenis permintaan ini sebenarnya lebih sebagai pembatas antara permintaan elastis dan tidak elastis, sehingga belum tentu ada produk yang dapat dikatakan memiliki permintaan uniter elastis. Jadi bisa dilihat di sini kurvanya, permintaan uniter elastis itu E sama dengan 1. Jadi kurvanya itu di saat P 20, kuantitasnya itu 30, dan kebalikannya di saat P 30, kuantitasnya itu 20, maka dia E sama dengan 1. Lalu D, permintaan elastis. E lebih besar daripada 1. Persentase perubahan kuantitas permintaan lebih besar dari persentase perubahan harga. Contoh produk yang mudah dicari substitusinya yaitu pakaian atau makanan. Nah, di sini misalnya saat kita mau beli daging sapi, tapi daging sapinya harganya meningkat, otomatis permintaan akan daging sapi kan menurun. Maka kita bisa cari produk substitusinya yaitu daging ayam atau daging ikan. Maka disebut permintaan elastis nih. Lebih dari 1, kurvanya seperti ini. Lalu yang E, permintaan elastis sempurna. E sama dengan tak terhingga. Pada suatu harga tertentu, pasar sanggup membeli semua barang yang ada di pasar. Namun, kenaikan harga sedikit saja akan menjatuhkan permintaan menjadi 0. Dengan demikian, kurvanya berbentuk horizontal. Contohnya itu paperclip dan pen pita biasa. Nah, ini nih bisa kita lihat dari kurvanya. Misalnya harganya 20,
dia kan horizontal, tapi kuantitasnya bisa kita beli sampai terhingga gitu. Makanya contoh barang itu biasa barang-barang yang kecil gini, paperclip, pen tinta, yang biasanya tuh harganya tidak mengalami kenaikan. Karena kalau mengalami kenaikan, seperti disebutkan ini, jika kenaikan harga sedikit saja kan jatuhkan permintaan jadi nol. Jadi kalau misalnya paperclip harganya mahal banget, otomatis nggak ada yang mau beli paperclip lagi. Karena kan ini barang yang kecil gitu ya. Sayang kalau belinya mahal-mahal gitu. Oke. Jadi, di jenis-jenis elastisitas ini, mohon diperhatikan syarat-syaratnya. Sama dengan 1 itu uniter elastis, lebih dari 1 itu elastis. Itu sangat dianjurkan untuk dihafalkan supaya nanti saat hitungan tuh ditanya berapa jumlah hitungannya, dan dia tuh termasuk ke permintaan elastis apa gitu. Apakah elastis, inelastis, atau uniter elastis dari syarat yang ininya nih. Kalau lebih dari 1, kurang dari 1. Oke, kita next. Kita masuk ke rumus elastisitas permintaan. Rumus elastisitas permintaan ini adalah ED. ED ini D adalah demand atau permintaan. E-nya ini elastis. Jadi ED sama dengan delta Q. Delta Q. Jadi rumus elastisitas permintaan ini ED sama dengan delta Q per delta P kali P per Q. Atau ED sama dengan persentase delta Q per persentase delta P. Nah, keterangannya, delta Q yaitu perubahan jumlah permintaan, yaitu Q2 kurang Q1. Delta P adalah perubahan harga barang, yaitu P2 kurang P1. P adalah harga mula-mula, yaitu P1, dan Q jumlah permintaan mula-mula, Q1, ED yaitu elastisitas permintaan. Mari kita masuk ke contoh soalnya. Diperhatikan ini rumusnya dan diingat-ingat ya. Contoh soal elastisitas permintaan. Pada saat akhir tahun di suatu pasar modern, harga kaos di toko Amanda turun dari 20.000 menjadi 19.000 dan jumlah yang diminta meningkat dari 200 buah menjadi 300 buah. Berapakah koefisien elastisitas permintaannya? Mari kita bahas. Pertama-tama kita tulis dulu nih apa yang diketahui dari soal ini. P1-nya itu 20.000, lalu P2-nya tadi kan harganya turun jadi 19.000 P2-nya. Q1-nya itu 200 buah. Lalu Q2-nya itu kan tadi meningkat jadi 300 buah. Setelah kita masukin sini, kita masukin juga ke rumusnya ED sama dengan delta Q per delta P kali P per Q. ED delta Q tadi kan Q2 kurang Q1, delta P itu kan P2 kurang P1 dikali P-nya ini adalah P1 per Q-nya ini adalah Q1. Mari kita masukin angka-angka tersebut di rumusnya. ED Q2 kurang Q1. 300 dikurang 200 per P2 kurang P1, 19.000 dikurang 20.000 dikali P per Q. P1 per Q1. P1-nya 20.000 per Q1-nya itu 200. Nah, mari kita hitung. ED sama dengan 300 dikurang 200 ini 100. 19.000 dikurang 20.000 yaitu min 1.000. Lalu 20.000 dibagi 200 adalah ini dikali 100. Jadi ED 100 dikali 100 adalah 10.000 per min 1.000. ED sama dengan minus 10. Nah, di sini minus diabaikan. Jadi, di dalam perhitungan soal elastisitas ini, biasanya minus ini diabaikan karena pada hukum permintaan ini memang berselop negatif. Jadi, kayak setiap harga meningkat, pasti permintaan akan menurun. Jadi, dalam hitungan soal elastisitas permintaan ini, khususnya minusnya itu diabaikan saja. Jadi ED sama dengan 10. Nah, dari hitungan ED sama dengan 10 ini, kita harus melihat kembali nih, dia masuk ke jenis elastisitas yang mana. Apakah elastis, inelastis, uniter elastis, dan lain sebagainya. Kita lihat lagi nih tadi kan jenis-jenisnya, maka diperoleh nilai ED 10 dengan nilai elastisitas tersebut, maka termasuk ke dalam permintaan elastis ED lebih dari 1. Jadi, karena ini ED-nya 10, maka masuk ke golongan permintaan elastis. Permintaan elastis itu kan tadi syaratnya ED lebih dari 1. Jadi, paham ya anak-anak? Jadi, setelah mendapatkan hitungan dari ED ini, kita harus mencocokkan dia masuk ke mana. Kalau dia lebih dari 1, maka masuk ke elastis. Permintaan elastis. Next.
Faktor penentu elastisitas permintaan. Satu adalah produk pengganti atau substitusi. Semakin banyak produk pengganti atau substitusi, permintaan akan semakin elastis. Hal ini dikarenakan konsumen dapat dengan mudah berpindah ke produk substitusi jika terjadi kenaikan harga, sehingga permintaan akan produk akan sangat sensitif terhadap perubahan harga. Jadi kayak tadi kalau misalnya daging sapinya mahal, ada produk pengganti, kita beli ke daging ayam atau ikan saja yang lebih murah, maka permintaan terhadap daging sapi tadi menjadi menurun. Lalu yang kedua, persentase pendapatan yang dibelanjakan. Semakin tinggi bagian pendapatan yang dibelanjakan produk tersebut, maka permintaan semakin elastis. Produk yang harganya mahal akan membebani konsumen ketika harganya naik, sehingga konsumen akan mengurangi permintaannya. Lalu yang ketiga, produk mewah versus produk kebutuhan. Permintaan produk kebutuhan cenderung inelastis, di mana konsumen membutuhkan produk tersebut. Akibatnya, kenaikan harga cenderung tidak menurunkan permintaan. Sebaliknya, permintaan produk mewah cenderung elastis, yaitu di mana barang mewah bukanlah sebuah kebutuhan, akibatnya kenaikan harga akan menurunkan permintaan. Jadi kalau produk mewah itu kan, jika terjadi kenaikan harga, karena dia nggak penting-penting banget, nggak harus kita beli gitu, maka permintaannya akan berkurang. Kecuali kita punya uang banyak, kita bisa beli produk mewah tersebut meskipun harganya naik. Tapi biasanya kalau produk mewah harganya makin naik, maka permintaannya berkurang. Sedangkan kalau produk kebutuhan meskipun harganya naik, kita akan tetap beli produk tersebut. Lalu yang keempat, jangka waktu permintaan dianalisis. Semakin lama jangka waktu permintaan dianalisis, semakin elastis permintaan suatu produk. Dalam jangka pendek, kenaikan harga yang terjadi di pasar mungkin belum disadari konsumen, sehingga mereka tetap membeli produk yang biasa dikonsumsi. Namun, dalam jangka panjang, konsumen telah menyadari kenaikan harga, sehingga mereka akan pindah ke produk substitusi yang tersedia. Selain itu, dalam jangka panjang, kualitas dan desain produk juga berubah, sehingga lebih mudah menyebabkan konsumen pindah ke produk lain. Selanjutnya, kita masuk ke elastisitas harga penawaran. Tadi sudah menjelaskan tentang permintaan, sekarang tentang elastisitas harga khususnya yang penawaran. Mari kita next. Pengertian elastisitas harga penawaran. Elastisitas harga penawaran mengukur seberapa banyak penawaran barang dan jasa berubah ketika harganya berubah. Elastisitas harga ini ditunjukkan dalam bentuk persentase perubahan atas kuantitas yang ditawarkan sebagai akibat dari 1% perubahan harga. Jadi, pada pengertian elastisitas harga penawaran ini, kita fokus ke bagaimana mengukur seberapa banyak penawaran barang dan jasa berubah ketika harganya pun juga berubah. Next. Jenis-jenis elastisitas penawaran ini juga ada 5, sama seperti tadi, cuman bedanya di kurva. Kalau tadi jenis elastisitas permintaan, kurvanya itu yang garisnya ini tuh dari kiri atas ke kanan bawah. Sedangkan kalau penawaran, garisnya ini garis yang di sini, dari kiri bawah ke kanan atas. Jadi hanya perbedaannya di gambar kurvanya seperti itu. Permintaan itu kiri atas ke kanan bawah, sedangkan penawaran dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, jenis elastisitasnya ada 5. Yang pertama, penawaran inelastis sempurna, sama dengan 0. Penawaran tidak dapat ditambah pada tingkat harga berapapun, sehingga kurva penawaran S atau supply akan terlihat vertikal di sini. Ketika terjadi peningkatan dalam harga, maka jumlah penawaran ini di sini tidak berubah, sama dengan 0. Jadi disebut penawaran inelastis sempurna. Yang B, penawaran inelastis, kurang dari 1. Perubahan penawaran lebih kecil dari perubahan harga. Artinya, perubahan harga mengakibatkan perubahan yang relatif kecil terhadap penawaran. Nah, di sini kita bisa lihat kurvanya. Peningkatan harga sebesar 22% mempengaruhi peningkatan penawaran sebesar 10%. Next. Penawaran uniter elastis sama dengan 1. Yaitu perubahan penawaran sama dengan perubahan harga. Di sini bisa dilihat ya kurvanya.
Peningkatan harga sebesar 22% mempengaruhi peningkatan penawaran sebesar 22%. Jadi dia sama aja gitu, S sama dengan 1. Dan yang keempat, penawaran elastis, E lebih dari 1. Perubahan penawaran lebih besar dari perubahan harga. Artinya, perubahan harga mengakibatkan perubahan yang relatif besar terhadap penawaran. Ini kita bisa lihat kurvanya, peningkatan harga sebesar 22% mempengaruhi peningkatan penawaran sebesar 67%. Jadi, di sini peningkatan penawaran itu lebih besar, 67%. Kalau di atasnya tadi kan sama-sama 22% sama 22%. Baik peningkatan harga maupun peningkatan penawaran. Sedangkan di penawaran elastis, peningkatan harganya itu 22%, lalu mempengaruhi peningkatan penawaran sebesar 67%. Jadi penawaran lebih besar, maka E lebih besar daripada 1 di sini penawaran elastis syaratnya. Ini harus diperhatikan ya. Elastis itu E lebih dari 1, uniter elastis E sama dengan 1, tadi inelastis itu E kurang dari 1, itu harus diingat-ingat untuk bagian dari hitungan nanti. Nah, yang terakhir ini jenisnya ada penawaran elastis sempurna E sama dengan tak terhingga. Perusahaan dapat menyuplai berapapun kebutuhan pada satu tingkat harga tertentu. Nah, di sini bisa dilihat kurvanya. Pada saat harga tertentu, $4, perusahaan bisa menyuplai berapapun barangnya. Kita masuk ke rumus elastisitas penawaran. Rumusnya ini sama seperti rumus elastisitas permintaan tadi. Bedanya adalah di sini kodenya tadi permintaan adalah ED, dan kalau penawaran ini ada ES. S ini adalah supply. Jadi perhatikan, rumusnya itu sama seperti tadi. Ini ES sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q, atau ES sama dengan persentase delta Q per persentase delta P. Kita masuk ke contoh soal elastisitas penawaran. Pada saat harga Rp500 jumlah barang ditawarkan 40 unit. Kemudian harga turun menjadi 300. Jumlah barang ditawarkan juga turun menjadi 32 unit. Hitunglah besarnya koefisien elastis penawarannya. Pembahasan. Diketahui P1 sama dengan 500. Nih. P2 tadi harganya turun jadi 300. Q1 ini 40 dan Q2 adalah 32. Oh iya, perlu diingat, kalau tadi soal tentang permintaan itu biasanya kalau harga naik, permintaannya itu menurun. Sedangkan kalau penawaran ini, biasanya kalau harga naik, penawarannya juga naik. Atau kalau harganya turun, penawarannya juga turun. Jadi perbedaannya itu ya, mohon diperhatikan. Nah, dari soalnya ini kita masukin tadi angkanya, maka kita masukin ke dalam rumusnya. ES delta Q per delta P kali P per Q. Delta Q itu Q2 dikurang Q1 per delta P, P2 kurang P1. Dikali P-nya P1, Q-nya itu Q1. Nah, ES sama dengan Q2 kurang Q1. Maka 32 dikurang 40 per P2 kurang P1, yaitu 300 dikurang 500. Dikali P1-nya itu 500, dan Q1-nya itu 40. Maka ES sama dengan, ini kita hitung, 32 dikurang 40 yaitu minus 8, 300 dikurang 500 itu minus 200. 500 per 400. Jadi, ES ini sama dengan minus 8 per 200 dikali 500 per 40. Maka minus 8 dikali 500 itu adalah minus 4.000 per minus 200 dikali 40 itu adalah minus 8.000. Jadi ini kita kan nolnya tuh, kalau lebih gampang tuh nolnya 3, bawahnya juga 3 tinggal dicoret, terus minus 4 sama minus 8 kan bisa dibagi setengah ya. Jadi 1 per 2. ES sama dengan 1 per 2. Atau ES sama dengan 0,5. Nah, ES 0,5 ini masuk ke dalam permintaan inelastis. Diperoleh nilai ES 0,5 dengan nilai elastisitas tersebut, maka termasuk ke dalam penawaran. Masuk ke dalam penawaran inelastis. ED kurang dari 1. ES kurang dari 1. Mohon maaf, ini ada sedikit salah aturan, ES kurang dari 1. Jadi, setelah kita dapat hitungan ini 0,5, maka
kita lihat tadi nih, jenis elastisitasnya itu masuk ke mana. Karena inelastis itu syaratnya tadi ES kurang dari 1, dan ini ada 0,5, maka dia masuk ke inelastis. Kalau misalnya dia lebih dari 1, maka masuknya ke elastis, gitu. Jadi, mau diperhatikan lagi syaratnya tadi, apakah dia kurang dari 1, lebih dari 1, atau sama dengan 1, sama dengan 0, gitu, harus diperhatikan lagi di jenis-jenisnya tadi. Jadi, setelah udah dapat hitungannya 0,5, maka kita lihat nih, dia masuk ke mana. 0,5 kan kurang dari 1, maka dia masuk ke penawaran inelastis. Next. Faktor penentu elastisitas penawaran. Ada 4 faktornya. Yang pertama, kemampuan penjual atau produsen merubah jumlah produksi. Nah, ini dipengaruhi oleh biaya produksi dan kapasitas produksi. Yang kedua, jangka waktu analisis. Jangka waktu sangat singkat, pendek, dan panjang. Nah, pada jangka waktu yang sangat singkat ini, penjual atau produsen tidak dapat menambah penawarannya, sehingga penawaran menjadi tidak elastis sempurna. Namun, pada jangka pendek, kapasitas produksi tidak dapat ditambah dalam jangka pendek. Tetapi perusahaan masih dapat menaikkan produksi dengan kapasitas yang tersedia. Maka penawaran dapat dinaikkan relatif kecil sedikit gitu, sehingga penawarannya tidak elastis. Nah, pada saat jangka panjang, produksi dan jumlah penawaran barang lebih mudah dinaikkan dalam jangka panjang ini, sehingga penawarannya lebih bersifat elastis. Ketiga, faktornya itu stok persediaan. Dalam stok persediaan ini, semakin besar persediaan, semakin elastis persediaan. Hal ini karena produsen dapat segera memenuhi kenaikan permintaan dengan persediaan yang ada. Lalu faktor keempat, kemudahan substitusi faktor produksi atau input. Semakin tinggi mobilitas. Oh ya, sebelumnya, faktor produksi itu apa aja sih? Faktor produksi itu aja kan ada. Faktor produksi itu ada mesin, modal, tenaga kerja, tanah. Jadi, semakin tinggi mobilitas mesin dan tenaga kerja, semakin elastisitas penawarannya. Nah, semakin elastisitas mobilitas modal dan tenaga kerja, maka semakin mudah nih produsen memenuhi perubahan permintaan yang terjadi. Selanjutnya, ada tugas yang perlu dikerjakan. Ada 3 soal tugas. Deadline-nya sampai hari Jumat, 29 Oktober 2021, jam 23.59. Tolong kerjakan dengan jujur dan teliti dengan hasil tulisan sendiri. Tulis nama dan kelas kalian di lembar jawaban, dan kumpulkan ke GCR sesuai deadline waktu yang telah diberikan. Nanti kolom untuk pengumpulan tugasnya akan dibuat. Jadi, soal-soal ini, 3 soal ini mohon dikerjakan dengan baik. Soalnya mirip dengan contoh soal tadi, maka bisa diperhatikan kembali cara mengerjakannya seperti contoh soal tadi. Sekian materi dari pertemuan hari ini. Semoga materi hari ini dapat dipelajari dengan baik dan kalian dapat mengerti supaya nanti ulangan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih.